karakter orang Minang itu kuat sekali. Ya, dia bukan tipe follower, dia tipe leader, tipe transformer, bukan orang yang asal ngikut fashion, ikut arus. Dan politisi Minang dari dulu itu sudah punya modal, yaitu humor dalam berpolitik. Jadi tidak terlalu apa yang dibilang hari ini yang terjadi, misalnya Bang Pak Nizon sama Bang Fahri Hamzah diberikan penghargaan, itu juga bagian dari mungkin humor politik ketika lawan tidak sepenuhnya lawan dalam negara, lawan politik. Ada karakter dasar dari intelektual dan politisi Minang yang bagus sekali dan harus kita perjuangkan nilai-nilai itu. Pak Emil tadi sudah sampaikan salah satu karakter orang Minang itu kuat sekali. Ya, dia bukan tipe follower, dia tipe leader, tipe transformer, bukan orang yang asal ngikut fashion, ikut arus. Oleh karenanya sering jadi pemimpin, terutama menjelang perang kemerdekaan kita, zaman perjuangan dan tahun 50-an. Nah, yang kedua adalah kuat sekali karakter intelektualnya. Mereka gesit otak, cerdas, banyak membaca, ya, sehingga kader dan karakter intelektualnya sangat tinggi sekali. Yang ketiga, pada dasarnya mereka organizer, orang yang doyan organisasi, kumpulkan kawan, teman, seperjuangan, dan sebagainya. Nah, ketiga karakter ini itu hanya cocok dalam zaman-zaman pra-kemerdekaan. Mungkin sampai tahun 50-an, 60-an. Hari ini karakter itu nggak pas. Karena hari ini dalam 10 tahun terakhir dan setelah reformasi, tema yang kuat itu adalah pragmatisme, materialisme. Tema yang kuat itu adalah oportunisme. Pernah saya baca tentang Rosihan Anwar, itu kan adalah seorang wartawan senior juga. Dia kerap menyebut bahwa founding father kita sebagai seorang yang gilo-gilo baso. Jadi dia nyentrik itu bahasa Jawanya. Jadi berdasarkan pengamatannya, dia mengatakan selama bergaul dengan tokoh-tokoh tersebut, mulai dari sejak zaman pergerakan sampai zaman kemerdekaan, jadi kalau di inok-inok diperhatikan menurut beliau, itu dari pendekatan itu memang benar adanya. Kalau kita lihat dari pendekatan, hampir keseluruhan para pendiri bangsa berasal dari ranah Minang. Nah, meskipun memiliki eksentrik, misalnya Pak Tan Malaka yang berkelana memutari bumi hampir tiga kali putaran bumi katanya di usia muda, berkelana demi kemerdekaan, hampir lupa menikah dan tidak menikah. Kemudian Hatta yang selalu nyentrik, yang tak mau terlambat barang semenit pun, itu prinsip Hatta. Kemudian Muhammad Yamin seolah-olah ahli mitos, asik mendalami budaya-budaya kuno. Belum Buya Hamka yang keranjingan menulis hingga melahirkan puluhan buku, tafsir, filsafat, sejarah, dan cerita-cerita fiksi yang sampai sekarang saya sendiri membuat cerita fiksi, novel-novel, itu pun belum bisa menandingi dengan kecanggihan teknologi hari ini. Kita tidak bisa menandingi bagaimana cerita fiksi novel yang beliau buat. Ya, 8 tahun yang lalu saya nulis di Jakarta Post tentang Indonesian Criminal Democracy. Redakturnya takut diganti dengan Indonesian distorted demokrasi, demokrasi yang terdistorsi. Padahal yang saya maksudkan itu criminal demokrasi. Dan criminal demokrasi ini faktor uang sangat menentukan. Saya tahun 2009 ditawarin oleh 3 partai, Mas Rizal, apapun, dari standar apapun, Mas Rizal pantas jadi presiden. Visi, karakter, integritas. Wah, senang saya didukung. Tapi Mas Rizal perlu logistik. Ya, saya bilang gini aja deh, angkat Rizal Ramli jadi presiden, nanti partai-partai yang dibiayain oleh negara, saudara nggak usah pusing dengan logistik. Mereka bilang, bang, kita maunya hari ini. Berapa hari ini itu?
satu partai minta 300 miliar. 3 partai itu 900 miliar. Tahun 2019 tarifnya 1,5 triliun. Inilah yang mengakibatkan akhirnya yang memilih itu cukong-cukong dulu. Ya, baru ditawarkan kepada masyarakat, dibantu PR-nya, dibantu publik opininya, dibantu surveinya. Tapi yang milih ini cukong-cukong dulu. Inilah yang merusak demokrasi Indonesia. Begitu dia jadi pemimpin, dia lupa tujuan untuk memajukan bangsa dan lupa tujuan untuk meningkatkan kemakmuran. Satu lagi tokoh Minang yang eksentrik adalah Haji Agus Salim, dijuluki setidaknya orang tua besar ya, The Grand Old Man itu. 7 karakter yang beliau punya, saya pernah baca itu, ulama rasional yang panutannya para santri, kemudian pemimpin yang mau hidup miskin, akhir hidupnya kan dia memang banyak ngontrak, jalan pindah-pindah tempat dan ngontrak, dan politisi yang miskin, mendidik anak tanpa sekolah, dia senang dengan informal, humoris dan intelektual, kemudian katanya menguasai banyak bahasa asing yang dibilang tadi ada 9 atau 10 bahasa, sehingga sering mewakili Indonesia untuk delegasi-delegasi di PBB dan di beberapa acara kenegaraan karena bahasa yang dikuasai. Kemudian pendebat yang kritis, termasuk terakhir adalah 7 adalah guru yang tidak menggurui. Kalau saya lihat ada yang menarik dari karakternya Agus Salim itu, yang saya ingin coba bagaimana politisi yang ketika diserang pribadinya, ketika dia dihajar, dibunuh karakternya, dia tidak menyerang balik, tapi dia agak lebih piawai memainkan sindiran-sindiran yang berbalik gitu. Jadi ketika orang mau menyerang dia, tetapi dia nggak dendam, dia senang sekali, tapi dia lihai memainkan bandul untuk menyerang balik, tapi dengan sindiran juga. Nah, dalam konteks demokrasi super pragmatis dan kriminal ini, mohon maaf, intelektual politisi Minang kurang cocok, ya, karena masih ada tata nilai, masih ada intelektualitas, tidak ada idealismenya, tidak pragmatis. Nah, menurut saya, mari kalau mau dorong politisi Minang, mari kita hancurkan dulu sistem threshold ini jadi 0, sehingga siapapun bisa jadi bupati dan lain-lain. Politik partai di biaya negara biasa itu di Eropa kayak begitu, di Australia, di New Zealand, sehingga rule of money politik kita hancurkan. Nah, barulah tokoh-tokoh dari Minang bisa berjaya karena ada karakter, tinggal jual ide tentang visi, ya, dan lain-lainnya, bukan modal uang atau ada cukongnya. Rata-rata ini ada cukongnya semua nih. Jadi pernah dalam sidang PBB Serikat Islam, beliau di Serikat Islam dalam sidang, dia kan sering berseberangan dengan Musso, pengikut haluan kiri ya waktu itu, aliran komunis. Dalam kesempatan di podium tersebut, Musso pernah mengejek Cokroaminoto seperti kucing dan Agus Salim mirip kambing. Musso berteriak kepada hadirin, saudara-saudaraku sekalian, orang yang berjenggot itu ceritanya begitu. Seperti apa, kata Musso. Kemudian orang berjenggot itu seperti apa? Kambing, jawab hadirin. Lalu orang yang berkumis itu seperti apa? Kucing, menurut hadirin. Begitu giliran Salim berpidato, dia tidak marah, dia tidak mau kalah. Dia bilang, saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang tadi belum lengkap. Beliau mengatakan orang yang tak berkumis itu dan tak berjenggot itu siapa? Salim menjawab sendiri, anjing. jadi memang beliau tidak sangat baper, jadi memang sangat kuat dalam dialektika berpikir tesis, antitesis, sintesis. Ini cerita-cerita masa lalu politisi Minang kita yang humor tapi bisa menyerang balik dengan cara. Jadi modal politisi Minang itu kan dari dulu orang ceritakan suko mota, maka kada itu kalau lah baca detiknya lah jadi pengamat lo kan kira-kira gitu. Hebat lo pada pengamat. Ini hebatnya politisi Minang, suko mota, pandai mota, lama mota. Ini adalah basilek lidah atau mota di lapau itu memang sudah tradisi habitus dialektika, tradisi tesis, antitesis, sintesis orang Minang. Dan politisi Minang dari dulu itu sudah punya modal, yaitu humor dalam berpolitik gitu. Jadi tidak terlalu apa yang dibilang hari ini yang terjadi, misalnya Bang Pak Nizon sama Bang Fahri Hamzah diberikan penghargaan, itu juga bagian dari mungkin humor politik ketika lawan
tidak sepenuhnya lawan dalam negara, lawan politik itu juga bisa dihargai dalam acara kenegaraan dalam konteks lain. Orang-orang pandai dari Minangkabau misalnya begini, boleh dikoreksi Bang Pasli, misalnya Kotonan Gadang, itu banyak sekali orang-orang pintar, orang hebat. Boleh saya dikoreksi kalau nggak salah. Ya tadi seperti Haji Agus Salim ya. Walaupun Haji Agus Salim pernah dituduh ya tadi itu mata-mata, beliau kan penerjemah karena hebat dalam menguasai bahasa, dituduh mata-mata Belanda dan seterusnya. Bahkan dia juga, Sultan Syahrir juga akhirnya meninggal di Swiss ya. Setahu saya itu tahanan politik di Orde Lama 1966, tapi tidak ada mereka yang pendendam gitu. Jadi biasa saja. Di bidang politik pasti kita tahu, kita nggak bisa lupakan Hatta, tokoh pelajar yang di masa mudanya di Belanda dia sudah pemimpin. Saya percaya kalau the new era is going to come, kita akan rontokkan sistem threshold ini gak lama lagi ya, sehingga siapapun bisa jadi pemimpin. Dan demokrat yang benar kan itu ada real competition, the best daripada warga negara jadi pemimpin di berbagai level. Nah, money politik menghancurkan competition yang real. Yang terjadi competition di atas cukong atau siapa sebaliknya. Nah, saya kawan-kawan yang muda-muda dan senior-senior sini, mari kita ubah demokrasi kriminal ini dengan demokrasi yang amanah dan good governance. Jadi jasa orang Minang terhadap kemerdekaan itu fenomena orang dulu punya banyak peran besar Indonesia, itu memang fenomena tidak bisa dibantah. Fenomena orang Minang pernah memimpin Indonesia, punya peran besar untuk memimpin Indonesia. Setiap daerah, saya boleh dikoreksi juga, setiap daerah sekarang itu misalnya, coba tunjukkan sama saya yang tidak ada anggota DPRD di asal Minang. Mungkin caleg-caleg yang terpilih di luar Sumatera Barat itu juga banyak dari Minang gitu. Misalnya Bang Pak Lizon aja itu terpilih di Bogor misalnya. Itu banyak lagi di daerah lain. Saya pergi kemarin terakhir ke Bau-Bau. Itu aja juga orang Minang gitu. Padahal bukan dapilnya Minang kalau dapil Sumatera Barat, tapi menarik, mereka itu bisa terpilih bahkan di luar Minang. Kalau di Minang dia justru nggak terpilih. Nah ini hebatnya orang Minang, politisi Minang saya lihat. Jadi kalau kita katakan orang Minang hari ini tidak mampu bersaing, saya pikir agak keliru juga. Buktinya anggota DPR menjadi anggota DPR itu kan juga modal yang dibilang oleh dibilang oleh Bang Riza Ramli adalah kapitalis demokrasi, bahwa kalau nggak punya isi tas sekarang kan yang penting elektabilitas, isi tas dan popularitas. Tetapi yang minimal mereka dengan sistem begini pun mereka bisa bersaing gitu. Tetapi untuk mungkin jabatan presiden, menteri atau jabatan lain, saya pikir juga punya kemampuan untuk itu. Jadi vote buying misalnya dalam demokrasi kita, bagaimana kekuatan pemilik cukong, pemilik modal yang dibilang oleh Bang Riza Ramli tadi, bagaimana kekuatan mereka dalam pendekatan perspektif ekonomi politik, persekongkolan jahat antara penguasa dengan pengusaha, yang mana penguasa butuh modal untuk berpolitik karena high cost dalam politik, sementara pengusaha butuh izin, sehingga terjadilah persekongkolan jahat, kawin silang antara penguasa dengan pengusaha dalam perspektif ekonomi. Tetapi politisi Minang masih bisa berkompetisi di situ. Jadi, nah, menurut saya pemimpin harus ada prestasi, tidak cukup hanya dengan pencitraan. Kita ini kan dirusak selama 10-15 tahun terakhir. Modal politisi hanya pencitraan. It is necessary, diperlukan pencitraan. Tetapi it is not enough, nggak cukup. Selain pencitraan mesti ada visi. Mau dibawa kemana Indonesia? Mesti ada karakter yang kuat, ada integritas, dan lain-lain. Nah ini bisa hari ini orang dengan modal buzzer, modal iklan, modal pencitraan masuk gorong-gorong, ya, atau nongol di TikTok, bisa jadi pemimpin, sehingga terjadi kecelakaan sejarah. Jadi mohon maaf Pak Basri, saya bagus. Ya, tapi esensinya kalau kita mau dorong politisi Minang, mereka itu punya karakter, punya brain dan intelektualitas dan organizer. Mereka hanya bisa berjaya di dalam dunia yang kompetitif, bukan money politik. Terima kasih. Saya ingin mengatakan mungkin menariknya di sini, pernah saya bertemu banyak anak-anak muda milenial hari ini, mereka mengatakan ya orang Minang itu
hobi manggaleh gitu, dagang. Jadi bagi mereka itu bukan intelektual, tapi ada di branding atau di image otak mereka itu, di benak mereka itu adalah pedagang. Jadi, nah ini mungkin juga menjadi tantangan bagi kita, apakah memang orang Minang ini memang kekuatannya di dagang, atau memang sebetulnya mereka tidak menyadari bahwa kontribusi hampir ya separuh dari saham Republik ini adalah pendirinya, kontribusinya jelas clear orang Minang gitu. Nah ini yang menurut kita harus diluruskan. Saya terus bercerita ke orang-orang generasi milenial, bukan begitu. Anda harus tahu nama ini, akhirnya oh hebat juga orang Minang ya. Jadi generasi milenial itu tidak seenteng yang kita lihat, dia melihat kondisi hari ini gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah memang orang-orang hebat, politisi-politisi hebat yang saya lihat ya, itu memang ada mentornya. Mungkin kita di situ kelemahan kita, mungkin yang tua-tua ada sense of politiknya untuk membantu generasi milenial, anak muda untuk dimentori. Misalnya Kak Paldo hal ini jadi politisi, tentu dia harus punya mentor yang mampu membuat dia piawai dan mahir berselancar dalam dunia politik gitu. Kita tahu Haji Agus Salim saja, yang beliau sangat dalam pikiran-pikirannya, narasinya sangat kuat, bacaannya, pikiran-pikirannya itu luar biasa. Dia pun masih punya mentor, yaitu setahu saya boleh dikoreksi, yaitu Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Dan itu seorang yang namanya Haji Agus Salim, yang beliau tadi punya karakter. Salah satu karakter dari 7 itu saya bilang adalah pemimpin yang hidup miskin gitu, pemimpin yang mau hidup miskin tadi. Itu selain dia adalah humoris intelektual. Nah kalau Haji Agus Salim humoris intelektual yang menarik, tadi ada saya cerita, dia tidak mau ikut-ikutan, tidak mau banyak ikut-ikutan orang. Misalnya ketika dia makan siang atau makan malam waktu itu, setahu saya dia bilang, kenapa Anda masih makan pakai tangan gitu? Ini kan bukan budaya yang baik gitu. Dia dengan enteng bilang, dengan logika rasional beliau, ya tangan saya ini saya cuci, saya bersihkan, dan sementara sendok yang Anda pakai itu sudah berapa kali masuk ke mulut orang, apakah itu steril, dan sudah berapa kali sendok itu dijilat oleh orang. Begitunya dia soal konteks makan saja yang dikritik orang, dia bisa balas dengan cara logika yang common sense gitu. Jadi dia nggak marah juga. Nah itu artinya dia humoris juga, dia intelektual gitu. Jadi bagaimana beliau diserang, didongkret lah soal itu. Nah saya pikir ini pesan yang tidak mau menjadi politisi ikut-ikutan, tapi politisi yang apalagi saya lihat politisi Minang juga banyak yang hari ini mengkoreksi, mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk abang kita, Bang Riza Ramli, Bang Fadlizon dan seterusnya. Dia hadir untuk oposisi, untuk mengingatkan, mengkoreksi jalannya trayek pemerintahan kita supaya tidak keluar jalur gitu. Jadi ini terakhir adalah soal fitur demokrasi kita. Memang ini tantangan kalau demokrasi kita berbasis intelektual, berbasis pikiran dan narasi, bukan berbasis modal atau kapital demokrasi, mungkin memang akan lebih banyak lagi politisi Minang masuk ke pos-pos pemerintahan menjadi politisi gitu. Karena ya itu tadi yang saya pikir menarik. Mungkin terakhir adalah soal jadi Yamin juga saya sering dimakamkan di kampung saya juga di Sawalunto kan, kampung orang tua saya. Saya sering tiap tahun ke sana itu melihat memang banyak sejarah yang tidak bisa dianggap enteng gitu. Karyanya luar biasa. Muhammad Yamin saya hormat, beliau juga pendiri bangsa yang meletakkan fondasi yang kita debatkan soal Pancasila dan Islam. Itu clear sama Muhammad Yamin, tidak ada yang perlu diperdebatkan itu. Nah itu yang kemudian dipancing-pancing oleh kelompok-kelompok yang ingin membuat masyarakat terbelah, terpecahnya Indonesia, nasionalisme Islam dibenturkan dengan Pancasila. Oke, terima kasih Prof. Masli Jalal, dan terima kasih juga kepada abang saya juga Direktur Eksekutif MDNG, Bang Burma Ilyas, dan semuanya, Bu Nepi, makasih juga. Kemudian ada Bu Emma, ini adalah bundok kandung politisi Minang yang hari ini jadi politisi kemarin, hari ini dan masa yang akan datang, dan mereka hari ini adalah sudah posisi strategis semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.